Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Diki Chandra. Bukankah kita telah bermubahalah? Apakah saya mendapatkan perkataan Allah atau bermimpi ilahi seperti Muhammad Qasim? Dan saya bersedia mubahalah. Dan demi Allah, jiwaku dalam genggaman Allah. Jika aku berdusta, aku mati dan masuk neraka. Bukankah kalian meminta aku bersumpah ketika itu, dan kalian menginginkan aku mati mengenaskan jika aku berdusta? Dan aku juga menghadirkan saksiku Nida. Dan Nida telah mendapatkan bagaimana aku berkisah sebelum mengetahui kalian, sebelum kenal dengan kalian. Nida telah mengetahui tahun 2008 aku bermimpi Nabi Muhammad, aku mendapatkan perkataan Allah dari kecilku. Dan saya dengan Nida membuangnya pada ahli ruqyah di Pasaman Barat. Dia masih hidup, ustadznya masih hidup sampai sekarang. Dan kami tidak bisa menghilangkan perkataan Allah di dalam kalbuku. Sebelum saya mengenal Muhammad Qasim, ketika tahun 2023 saya melihat postingannya, di sana Allah berkata melalui kalbu sanubariku, dia benar. Persaksikanlah kebenaran Qasim. Makanya saya masuk grup Muhammad Qasim dan saya disumpah di sana. Hanya saja ketika Allah menjadikan saya saksi, kalian semua memukul saya. Saya mempersaksikan kebenaran Muhammad Qasim, akan tetapi kalian memukul saya. Kalian meminta saya bersumpah, kalian mengatakan Allah saya dajjal iblis dan kalian dengki. Apakah itu sifat yang baik? Allah mengatakan berjalanlah di jalan Nabi Muhammad. Bagaimana jalan Nabi Muhammad yang dicari Qasim itu? Muhammad Qasim mencari jalan Nabi Muhammad, itulah yang Allah hadirkan. Pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bersantun, untuk kita saling berkasih sayang. Sebagaimana Allah datangkan saksi-saksi lainnya, orang-orang yang tidak bertalian darah, saling berkasih sayang dan saling mencintai, berasal dari negeri-negeri di dunia ini, dan saling berkasih sayang, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menegakkan perkataan Allah. Dan di dalam mimpi Qasim, orang-orang yang meneruskan pesan Allah, salah satu dari mereka berkata, pesan Allah berbahaya dan menakutkan, itu perkataan saya. Jadi risalah Ar-Rahman yang di dalam mimpi Qasim itu ada pada saya. Dan di dalam mimpi Muhammad Qasim, seorang perempuan di kereta, dan saya bermimpi di kereta. Makanya saya dijadikan Allah saksi untuknya dan untuk 3 orang pria lagi, bukan Qasim saja. Dan Allah memperlihatkan kepada saya di dalam mimpi saya orang yang datang dari Norway, dan Diki Chandra Gaza mengatakan saya mengangkat Nabi. Itu adalah fitnah Anda. Ketika Anda mengajak saya bersumpah, lalu Allah kumpulkanlah saya dengan orang yang mencari saya di dalam mimpi, yang mengatakan dia dari Norway, dia menyebut namanya, dan saya telah menceritakan di grup Ahmad Habibi. 4 bulan kemudian laki-laki itu mencari saya pada Habibah Hadiah, dan dia menghubungkan ke saya. Lalu saya kaget, mimpi saya terjadi, dan pada saat itu saya bermimpi laki-laki itu mengatakan dia dari Norway. Dia mencari Nabi Isa di dalam mimpi saya. Saya menunjuk Nabi Isa, lalu dia menuju ke Nabi Isa. Di belakangnya saya berkata, laki-laki ini menyukai wanita-wanita, laki-laki ini menyukai wanita-wanita kaya, laki-laki ini mendatangi wanita-wanita di Padang. Dan saya mendapatkan mimpi demikian. Lalu 4 bulan kemudian laki-laki dari Norway itu mencari saya melalui Habibah Hadiah, dan dikumpulkan Allah lah pada barisan saksi-saksi. Ketika kalian meminta bersumpah, saya bersedia, dan dia dijadikan Allah saksi, mubahalah saya yang kalian minta. Datanglah dia dari Norway ke tempat saya, terjadilah mimpi saya kan. Dan ketika saya bermubahalah, kalian menginginkan saya mati mengenaskan jika dusta, jika saya dusta mendapatkan risalah Allah. Dan
laki-laki dari Norway ini mengatakan dia Rasulullah, dia Isa bin Maryam. Itu perkataan dia, bukan perkataan saya, tetapi kalian menuduh. Setelah kalian meminta mubahalah saya, kalian menyebarkan di TV media. Saya ingat ketika itu, berapa TV media ketika itu? Banyak, 20 atau berapa. Dan kalian memfitnah saya di sana mengangkat Nabi yang mengatakan dia Rasulullah, dia Isa ibnu Maryam, itu adalah laki-laki dari Norway, bukan saya. Saya hanya bermubahalah, tetapi kalian menyebarkan tidak tentang mubahalah, tetapi tentang fitnah kalian terhadap saya. Padahal mimpi saya terjadi. Seperti yang kalian katakan, kalian membahas tentang al-mubasyirat. Itu al-mubasyirat saya, dan saya menyampaikan kepada saksi-saksi, terjadilah mimpi saya. Dan kalian tidak pernah menerima bagaimana rahmat Allah terhadap saya, karena kalian dalam kedengkian. Dan Allah mengalihkan kami ke Palestina. Cari saudara Palestina, hubungi mereka dan kirimkan infak sedekah kepada saudara Palestina. Dan kami melakukan 5 menit sampai pada saudara Palestina sedekah kami, dan mereka menggunakan. Bahkan mereka membutuhkan uluran tangan kami. Lalu kalian mengatakan kami bertuhankan Dajjal, mendapat pesan Dajjal. Di mana iman kalian kepada Allah? Kalian minta kami bersumpah, saya bersumpah, tetapi kalian membatalkan sumpah kalian. Kalian tidak yakin kepada Allah. Jika saya dusta, Allah lah yang melaknat saya, dan terbebaslah kalian. Lanjutkan kehidupan kalian. Tetapi kalian menginginkan kekuasaan. Saya hanya menyampaikan pesan Allah. Pesan Allah yang di dalam mimpi Muhammad Qasim, salah satu dari mereka berkata, pesan Allah berbahaya dan menakutkan. Itu untuk saya. Dan kalian membuat bahaya untuk saya. Kalian ingin memperkarakan saya karena pesan Allah memanggil hamba-hamba Allah. Kalian menghalang-halanginya. Siapa kalian? Pesan Allah berbahaya dan menakutkan, kata Qasim, itu saya alami. Harusnya kalian menyadari simbol-simbol dari Allah untuk berjalan lurus di jalan Allah, berjalan di jalan Nabi Muhammad. Tapi kalian penuh kedengkian terhadap saya, sedangkan saya menyampaikan pesan Allah dengan nyawa saya. Dan kalian tidak melihat bagaimana saudara Palestina membutuhkan uluran tangan kalian, tangan kita semua. Akan tetapi kalian penuh kedengkian. Kalian ingin menjadi sesuatu, ambillah sesuatu itu. Saya cukup menyampaikan pesan Allah saja. Saya tidak ingin sesuatu itu, saya hanya ingin Allah saja. Tahukah kalian bagaimana kita di hadapan Allah? Allah telah mematikan saya untuk mendapatkan pesan Allah sejak dari kecil saya. Dan saya sudah menghilangkannya bersama Nida. Sejak tahun 2008, Nida saksi saya mencari ustadznya. Tapi tidak bisa, lalu bagaimana kalian? Saya juga diberikan Allah al-mubasyirat. Dari kecil saya sudah mendapatkan perkataan Allah. Dan saya juga sudah bermimpi kiamat. Dan saya juga bermimpi satu kitab di hadapan saya. Itulah kitab Risalah Ar-Rahman saat ini. Dan Allah yang membuka takwilnya, karena di dalam mimpi itu saya menyangka itu kitab suci Al-Quran. Dan ternyata ketika perkataan-perkataan Allah, seruan Allah dibukukan oleh saksi Allah, di situ Allah buka. Jika buku yang saya lihat, buku besar yang saya lihat di dalam mimpi saya itu adalah kitab Ar-Rahman. Dan saya tidak pernah berdusta. Saya menyampaikan dengan jiwa raga saya, dan saya pernah dimatikan Allah. Bagaimana rasanya mati itu? Makanya saya takut ingkar kepada Allah. Allah mematikan saya, menghidupkan saya, mematikan saya, menghidupkan saya. Dan kepada Allah laki-laki saya kembali. Dan Allah memberikan dalilnya surat Al-Baqarah ayat 28. Allah bersaksi memberikan dalilnya surat Ghafir ayat 15. Allah mengatakan memiliki saksi, dalilnya surat Az-Zumar ayat 69. Dan tidak ada lagi nabi dan rasul, kan, tapi saksi dan saksi dihadirkan. Dan Allah mengatakan saksi berasal dari negeri-negeri. Mereka orang-orang yang tidak bertalian darah. Mereka bukan nabi, bukan syuhada. Mereka datang dengan pilar cahaya. Itu mimpiku yang ditakwilkan Allah. Dan Allah mengatakan mereka tidak bertalian darah dan berkasih sayang karena Allah. Dan itu ada di dalam hadis Abu Malik.